Selamat datang di serial video Segigit CSS, Belajar CSS dari Dasar. Di kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai apa itu CSS dan beberapa istilah yang akrab digunakan di dalamnya. Kalau kamu belum paham apa itu HTML, silakan merujuk ke video sebelumnya untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai HTML. Pemahaman mengenai HTML diperlukan sebelum masuk ke dalam pembahasan CSS. Menurut kepanjangannya, CSS adalah Cascading Style Sheets. Kalau diterjemahkan secara letterlek, kira-kira artinya lembar gaya mengalir. Jadi CSS adalah dokumen yang berfungsi untuk memberikan style atau gaya tampilan pada halaman HTML. Kalau sebuah website tidak menggunakan CSS, tampilannya hanya akan berupa halaman putih dengan tulisan hitam di atasnya. Dia tidak memiliki unsur estetika yang membuat kita nyaman membacanya dan membuka halaman-halaman yang ada di dalamnya. Sederhananya, style itu seperti desain. Misalnya kita ingin membuat iklan di Instagram untuk produk jualan kita pasti akan mendesain iklan kita sedemikian rupa agar calon konsumen tertarik dengan produk kita. Lalu, apa makna cascading pada CSS? Dalam pengertian sederhana, ketika ada beberapa style yang kita terapkan untuk satu elemen HTML tertentu, maka style terakhirlah yang berlaku. Style yang ditulis di baris paling bawah atau paling akhir akan menimpa style yang ditulis sebelumnya. Untuk menulis CSS, kita harus memahami setidaknya 3 istilah berikut: selectors, properties, dan values. Ketiga hal inilah yang menyusun sebuah CSS. Selektor artinya pemilih. Maksudnya, dengan selektor kita menentukan elemen HTML mana yang akan kita desain atau kita beri style. Properti adalah style atau karakteristik tertentu yang ingin kita ubah pada sebuah elemen. Setelah menentukan properti apa yang ingin kita ubah, kita beri value atau nilai pada properti itu sesuai dengan keinginan kita. Penulisannya seperti ini. Kita tulis selektornya apa, kemudian diikuti dengan kurung kurawal. Style yang ingin kita terapkan pada elemen tersebut kita letakkan di antara kurung kurawal. Misalnya kita ingin memberikan warna biru pada elemen H1, kita tuliskan seperti ini. H1 adalah selektor, color adalah nama properti, dan blue adalah nilainya. Jangan lupa untuk menuliskan titik 2 setelah nama properti dan titik koma setelah nilai. Selain color, ada banyak lagi properti lainnya yang bisa digunakan untuk memberi style pada elemen HTML. Beberapa contoh di antaranya: background color untuk memberi warna latar belakang, font size untuk menentukan besar kecilnya huruf, border untuk memberi garis pembatas di sekeliling elemen, line height untuk menentukan jarak antar baris pada tulisan. Pada video sebelumnya, kita mengetahui bahwa elemen HTML bisa memiliki atribut tertentu yang dituliskan seperti ini. Ada 2 atribut HTML yang sering digunakan. Mereka adalah ID dan class. ID adalah atribut HTML yang unik. Artinya, di dalam sebuah halaman HTML, tidak boleh terdapat lebih dari satu elemen yang memiliki nilai ID yang sama. Tapi kalau kelas, lebih dari satu elemen HTML boleh memiliki nilai kelas yang sama. Baik, sekarang kita menggunakan website codepen.io. Di sini kita bisa menulis kode HTML, CSS, maupun JavaScript, dan langsung bisa melihat hasilnya. Kita akan mencoba mempraktekkan penggunaan ketiga selektor yang telah kita bahas. Yang pertama, elemen selektor. H2, kita beri font size 20 pixel. Oke. Kemudian ID selektor, kita akan memberi style pada judul, yaitu H1 yang memiliki ID title. Kita beri font size 40 pixel. Kemudian kita akan menggunakan kelas selektor. Kita beri kelas body text pada paragraf. Kemudian kita akan menggunakan kelas selektor yaitu body text. Misalnya kita beri
font size 18 pixel. Lalu line height 1,75. Line height ini adalah tingginya baris. 1,75 maksudnya tinggi baris ini 1,75 kali besarnya font size. Jadi 1,75 kali 18 pixel. Kemudian kita juga bisa memberikan style langsung kepada ketiga jenis elemen HTML ini. Kita tulis title, H2, body text. Kita beri font family Lato atau sans serif. Kemudian kita beri warna. Maksud penulisan Lato, sans serif ini adalah ketika di dalam komputer ini tidak ada font yang namanya Lato, maka otomatis dia akan menggunakan font sans serif. Kemudian penulisan color ini adalah kode heksadesimal. Untuk penulisan color ada beberapa cara menulisnya. Yang pertama yaitu kode heksadesimal. Kemudian ada juga kode warna seperti yang bisa dilihat di sini. Misalnya brown. Kita coba tulis. Kemudian ada juga kode RGB dan kode HSL. Kita coba kode RGB. Oke. Baik, cukup di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.